Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan makalah yang berjudul Metode dakwah Umar bin Khattab. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nimatus Saadah Binar Risatul Awal. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai kelahiran Umar bin Khattab. Sebelum itu, nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul al-Uzza bin Riyad bin Qur bin Raza bin Adli ibnu Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Umar dilahirkan 13 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Ini berarti antara Umar dengan Nabi yaitu selisih lebih muda 13 tahun dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Umar berasal dari kalangan keluarga terpandang suku Adi yang termasuk rumpun Quraisy dan dikatakan mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Umar radhiyallahu anhu menjadi orang yang dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara kabilah, maka Umarlah yang diutus untuk mendamaikan. Hal ini menandakan bahwa Umar memiliki kecerdasan, keadilan, dan juga kebijaksanaan yang baik. Setelah itu, Umar masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Umar radhiyallahu an dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad SAW. Umar baru masuk Islam pada tahun 6 kenabian. Pada waktu itu, Umar radhiyallahu an berusia 27 tahun. Waktu itu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam. Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab itu terkenal dengan yang kejam, terus memusuhi Islam. Sebelum itu ternyata ada doa Nabi untuk Umar bin Khattab, yaitu yang artinya, ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Amru bin Hisham. Hadis riwayat Tirmizi. Doa Rasulullah itu bukan tanpa alasan, tetapi kedua tersebut adalah orang-orang yang paling terkenal pemberani oleh masyarakat Arab. Pada masa Umar bin Khattab paling terkenal dengan memusuhi Islam dan kaum muslimin, sampai datang suatu ketika Allah membuka pintu hati Umar bin Khattab untuk menerima cahaya kebenaran agama Islam dengan doa Nabi Muhammad SAW. Setelah menjabat khalifah, Umar bin Khattab mengikrarkan janji kepada Allah dan seluruh kaum muslimin bahwa ia akan bertindak sesuai dengan ajaran Allah dan menegakkan keadilan kepada rakyatnya. Bahasan yang kedua yaitu metode dakwah sebelum Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Sebab keislaman Umar bin Khattab itu seperti apa? Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang keras permusuhannya dengan kaum muslimin. Ia bertaklid kepada ajaran nenek moyang dan melakukan perbuatan jahiliyah, namun tidak merendahkan harga dirinya. Umar masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian, 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Selanjutnya yaitu Umar mendakwahkan diri sebagai muslim. Keislaman Umar bin Khattab yaitu membawa berkah bagi kaum muslimin di Arab. Ketika Umar bin Khattab bersyahadat di depan Nabi Muhammad, penduduk Mekah gempar. Kaum musyrikin tiba-tiba ketakutan dan merasa terpojok. Allah Ta'ala dengan segala kebesarannya menguatkan dakwah Islam dengan keberadaan sosok Umar yang gagah dan bijaksana. Ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah Umar. Allah memasukkan Islam ke dalam hatinya secara perlahan. Sebelum memeluk Islam, Umar memang dikenal dengan watak keras
dan kepribadian yang temperamental. Dia memiliki harga diri yang tinggi. Banyak kaum musyrikin yang merasakan penganiayaan. Pembahasan selanjutnya yaitu metode dakwah Umar bin Khattab saat menjabat sebagai khalifah yang akan disampaikan oleh Dinar Izzatul Awad. Yang selanjutnya yaitu metode dakwah Umar setelah menjabat menjadi khalifah. Umar bin Khattab menjabat menjadi khalifah sebelumnya memang sudah disiasati oleh Abu Bakar ketika Abu Bakar sakit. Pada waktu itu Abu Bakar mengundang tokoh-tokoh terkemuka seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Thalhah bin Ubaidillah. Masing-masing di antara mereka diminta pendapat perihal pergantian khalifah. Kan tetapi Thalhah bin Ubaidillah menyarankan untuk menanyakan ke semua orang dan Abu Bakar pun menyetujui dan mengundang orang-orang Islam untuk berkumpul di rumahnya. Kemudian berkata, "Saya minta kalian semua untuk memberi pendapat tentang khalifah pengganti saya setelah saya meninggal nanti. Demi Allah, pilihanku ini bukan tanpa pertimbangan yang sungguh-sungguh dan bukan pula dari lingkungan keluargaku. Ketahuilah, aku memilih Umar bin Khattab sebagai penggantiku. Sudikah kalian menerima dan mematuhinya?" Mendengar ucapan Abu Bakar tersebut, orang-orang yang ada di sana menjawab, "Kami mendengar dan kami menaatinya." Setelah pemilihan Umar bin Khattab sebagai khalifah, pidato pertama Umar bin Khattab pun diselenggarakan. Ada beberapa rawi yang berbeda pendapat mengenai pidato pertama Umar bin Khattab. Rawi pertama mengatakan bahwa saat Umar naik ke atas mimbar, beliau mengatakan, "Ya Allah, aku ini orang yang keras, maka jadikanlah aku orang yang lemah lembut. Aku ini orang yang lemah, maka jadikanlah aku orang yang kuat. Aku ini orang yang kikir, maka jadikanlah aku orang yang dermawan." Adapun rawi yang mengatakan bahwa pidato Umar pertama kali yaitu, "Sesungguhnya Allah telah menguji kalian denganku dan menguji kalian sepeninggalan sahabatku Abu Bakar. Demi Allah, tidak sampai suatu urusan kalian kepadaku, maka urusan itu akan kutangani sendiri. Dan bagi orang yang jauh dariku, maka akan kuangkat pimpinan di sana dari orang-orang yang kapabel dan amanah. Demi Allah, jika mereka memimpin dengan baik, maka aku akan berbuat baik kepada mereka. Dan juga mereka memimpin dengan tidak baik, akan kucopot jabatan mereka." Salah satu yang mereka menyimak pidato mengatakan, "Demi Allah, ia tidak menambah lebih dari itu hingga ia wafat." Ada pula bunyi rawi yang mengatakan, tatkala Umar menduduki jabatan khalifah, ketika itu Umar naik ke atas mimbar yang diduduki oleh Abu Bakar. Umar mengatakan, "Aku tidak pantas duduk di majelis Abu Bakar ini." Lalu turun satu tangga setelah mengucapkan puja-puji syukur kepada Allah dan mengatakan, "Hendaklah kalian membaca Al-Quran dan mendalami maknanya. Amalkan Al-Quran, niscaya kalian akan menjadi ahli Al-Quran. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan hendaklah kalian berhias untuk menghadapi hari di mana kalian semua akan diharapkan kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari kalian. Tidak ada kepatuhan pada makhluk terhadap kedurhakaan Allah. Ketahuilah, aku akan posisikan diriku di hadapan harta Allah dengan posisi wali anak yatim. Bila aku kaya, aku akan jauhkan dari hal yang tidak baik." Dalam beberapa rawi yang mengatakan Umar bin Khattab berpidato, semua itu mencakup masalah politik, masalah administrasi, masalah nasihat keagamaan, dan menjalankan amanah sebagai pemimpin kepemerintahan politik dengan mengatur kehidupan manusia yang sesuai dengan manhaj syariat Allah. Dari riwayat pidato tersebut menjelaskan metode dalam menjalankan kepemerintahannya dapat disimpulkan dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, Umar memandang jabatan itu sebagai ujian di mana beliau meminta pertanggungjawaban atas jabatan tersebut. Kekuasaan di mata Khulafaur Rasyidin adalah kewajiban, amanah, dan ujian, bukan pangkat, kehormatan, dan superioritas. Yang kedua, pengangkatan beliau menuntut untuk mempertanggungjawabkan
apa yang diamanahkannya dan mengangkat gubernur untuk memimpin rakyat yang berada di wilayah dari orang-orang yang memiliki kapasitas dan amanah. Umar pun belum cukup membebaskan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ia melakukan pengawasan terhadap pelayan dan para gubernurnya. Siapa di antara mereka yang menjalankan tugas dengan baik, maka ia akan menambah kebaikannya. Dan siapa yang di antara mereka tidak menjalankan tugas dengan tidak baik, maka akan mencopot jabatannya. Yang ketiga, sikap kerasnya yang dikhawatirkan oleh publik, beliau mengubahnya dengan sikap lemah lembut dan kasih sayang. Umar pula berjanji akan menegakkan keadilan di antara mereka, dan siapa yang menganiaya melampaui batas, maka dia akan mendapati kecuali kehinaan. Yang keempat, Khalifah Umar bertanggung jawab langsung untuk menangkis serangan terhadap umat dan agama Islam. Beliau membentengi pelabuhan-pelabuhan dan menangkal bahaya serangan musuh. Di samping itu juga menugaskan para prajurit untuk berjaga di benteng pertahanan. Umar telah mengembangkan lembaga militer dengan sangat baik pada saat itu dan menjadi kekuatan militer yang paling kuat dan paling ditakuti pada masa itu. Yang kelima, Khalifah Umar juga berjanji untuk menunaikan hak-hak ekonomi rakyatnya dengan sempurna dan membelanjakan hasil pemungutan pajak rakyat serta harta rampasan perang secara proporsional. Umar telah mengembangkan sistem keuangan negara dan menertibkan sumber-sumber devisa negara dan pos-pos pengeluarannya. Yang keenam, Umar meminta kepada rakyatnya untuk menunaikan kewajibannya sebagai pendengar khalifah yang baik dan mematuhinya, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, memberi dan menerima nasihat, dan melakukan pengawasan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketujuh, Umar sadar bahwa tidak ada yang dapat menolongnya untuk melakukan semua tugas negara kecuali dengan takwa kepada Allah. Maka, Umar bertakwa kepada Allah dengan melakukan introspeksi diri dan menanamkan pada dirinya sendiri rasa tanggung jawab di akhirat kelak. Yang kedelapan, Syekh Abdul Al-Wahhab An-Najjar mengomentari perkataan Umar yang berbunyi, perumpamaan bangsa Arab adalah seperti unta yang jinak yang mengikuti tuannya. Maksud dari kalimat tersebut ialah, unta yang jinak ini adalah sekelompok orang yang tunduk dan patuh tanpa harus dipaksa dan dipukul terlebih dahulu. Mereka akan berjalan dengan mudah. Ini merupakan perfeksionis aplikasi yang baik terhadap umat Islam pada pemerintahan Umar. Mereka mendengarkan dan patuh bila diperintah, dan bila mereka melarang berbuat sesuatu, mereka meninggalkannya. Seorang pemimpin harus memimpin rakyatnya dengan cerdas dan tidak menjerumuskan mereka ke jurang yang bahaya. Yang selanjutnya yaitu pembayaatan publik terhadap Khulafaur Rasyidin hanya terbatas pada penduduk wilayah Madinah dan tidak melibatkan selain mereka. Sedangkan penduduk wilayah lain, mereka hanya mengikuti apa yang diputuskan oleh Madinah. Yang selanjutnya, kebijakan politik pertama yang diambil oleh Umar setelah ia menjabat menjadi khalifah adalah memulangkan para wartawan perang Riddah kepada keluarga-keluarga mereka. Yang selanjutnya yaitu Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga yang mengurusi keuangan guna menyejahterakan masyarakat. Baitul Mal dari masa pemerintahan Umar banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, Romawi, serta seluruh kerajaan Persia termasuk Iran. Adanya perluasan wilayah tersebut, Baitul Mal berpusat di Madinah dan mendirikan cabang-cabang Baitul Mal di ibu kota provinsi seperti Makkah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Dengan dilengkapi sistem administrasi yang lebih tertata rapi, penerapan sistem zakat pada masa kepemimpinan Umar dan Nabi Muhammad serta Abu Bakar itu berbeda. Karena Umar bin Khattab tidak langsung mendistribusikan semua harta zakat yang diperoleh, namun sebagian disimpan untuk cadangan negara.
Selain itu, di masa kepemimpinan Umar bin Khattab juga menerapkan zakat atas kuda yang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad. Penerapan zakat ini dilatar belakangi oleh berkembangnya ternak dan perdagangan kuda di berbagai wilayah Islam, dan masih banyak menerapkan zakat lainnya seperti karet, hasil laut, dan hasil madu. Yang selanjutnya yaitu gubernur pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, manajemen kepemimpinan semakin luas. Salah satunya diantaranya dipraktikkan konsep dasar hubungan antara negara dan rakyat, dan tugas pelayanan publik, serta menjaga kepemimpinan rakyat dari otoritas pemimpin. Umar juga memisahkan antara kekuasaan peradilan dengan kekuasaan eksekutif, serta menetapkan adanya lembaga pengawasan terhadap kinerja pegawai publik. Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga penduduk dari tindakan dan kesewenangan pegawai pelayanan publik atau seseorang pemimpin yang tidak melakukannya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ijtihad Umar bin Khattab. Ijtihad itu adalah hasil pemikiran-pemikiran yang telah diungkapkan oleh para sahabat, khususnya Umar bin Khattab, yang kemudian oleh ulama salafus saleh. Hal ini mendefinisikan ijtihad, bahwa ijtihad adalah pengarahan segenap kesanggupan dari seseorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh suatu hukum syara' yang digali dari dalilnya yang terperinci. Sejak zaman masa Khulafaur Rasyidin, masalah-masalah baru itu semakin meningkat dan semakin mendesak. Umar bin Khattab yang paling berani dan bervariasi meliputi konteks pemahaman nas dan konteks muqasid syariah, pemahaman sesuai dengan kemaslahatan umum, dan pemahaman sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Ijtihad yang dilakukan Umar bin Khattab meliputi waris, pencuri. Dalam ijtihad pencuri ini ada hukum seorang pencuri, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Umar bin Khattab tidak memberlakukan hukuman potong tangan terhadap pencuri di musim paceklik. Pada kepemimpinannya, intinya peristiwa pencurian yang terjadi pada masa paceklik tersebut adalah keterpaksaan mempertahankan hidup, bahwa menjaga jiwa hidup lebih dikedepankan dan diprioritaskan daripada menjaga harta. Ijtihad yang selanjutnya yaitu tarawih. Tarawih dari zaman ke zaman mempunyai perubahan terdapat pada jumlah rakaat yang dikerjakan. Jumlah rakaat yang sudah lama menjadi tradisi dan dimainkan oleh seluruh umat Islam sejak zaman Umar radhiyallahu an, yaitu 20 rakaat berubah menjadi lebih banyak, yakni menjadi 36 rakaat di luar 3 sholat di luar rakaat witir, yang artinya kalau digabungkan dengan witir, sholat tarawih di zaman Umar bin Khattab totalnya menjadi 39 rakaat. Selanjutnya, metode dakwah yang dilakukan saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, yaitu ilmu-ilmu semakin berkembang pesat pada saat dijadikannya Umar bin Khattab sebagai khalifah, yaitu jabatan khalifah itu dipandangnya sebagai tanggung jawab yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Misalnya saja dengan adanya Baitul Mal sebagai mengatur keuangan khalifah. Mungkin penjelasan dari kami cukup sekian. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.